Selanjutnya pada video ini kita akan mengkonfigurasi untuk jaringan wirelessnya, baik dari access point, hotspot, dan radius. Nah, pertama kita akan mengkonfigurasi access point terlebih dahulu. Jadi pada tutorial ini menggunakan access point dari TP-Link ya. Nah, kalau kita lihat pada bagian belakang access point-nya, IP default dari access point adalah 192.168.1.254/24 dengan user dan password default adalah admin. Jadi untuk mengkonfigurasi access point itu kita buat dulu bahwa access point-nya hanya terhubung dengan PC. Jadi kita cabut terlebih dahulu yang di PC ke router. Kita hanya mengkoneksikan antara PC dengan access point. Jadi pada tutorial ini kita cabut yang port 3 ke access point. Jadi sekarang hanya antara access point dengan PC. Pertama kita ke bagian network connection terlebih dahulu. Kita konfigurasi IP-nya statis. Jadi buat agar komputer itu satu network dengan access point. Jadi saya akan isi alamat IP 192.168.1.2 misalnya, atau 3. Untuk subnet masknya 255.255.0. Ini aja sudah cukup. Nah, selanjutnya kita bisa coba ping terlebih dahulu melalui CMD. Silakan ping ke alamat IP default dari access point. Tadi 192.168.1.254. Nah, jika sudah replay, baru kita bisa akses melalui browser. Jadi silakan buka browsernya terlebih dahulu. Lalu silakan ketikkan IP dari access point 1.254. Nah, username-nya adalah admin dan password default-nya adalah admin. Nah, di sini kita perlu mengkonfigurasi SSID. Nah, pada soal SSID-nya itu adalah nama peserta @proxy_ukk. Nah, kemudian DHCP pool ini akan diatur pada MikroTik sehingga kita perlu mendisable DHCP pada access point. Jadi kita kembali lagi ke konfigurasi access point-nya. Untuk konfigurasi SSID itu bisa ke menu wireless. Kemudian ini pada isian akses SSID itu bisa diisi menjadi nama peserta ya. Misalnya saya isi tkj @proxy_ukk. Channel silakan bisa diatur sendiri. Nah, yang terpenting adalah enable SSID broadcast. Save. Nah, kemudian agar SSID-nya bisa terganti, silakan reboot terlebih dulu access point-nya dengan klik ini. Kemudian reboot. Kita tunggu terlebih dahulu agar access point-nya selesai melakukan reboot. Jika sudah selesai reboot, selanjutnya kita lihat bagian DHCP. Nah, di sini pastikan DHCP servernya di disable. Nah, begitu juga untuk wireless security-nya, pastikan di disable. Nah, itu untuk konfigurasi access point-nya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke topologinya. Jadi untuk sekarang silakan kembalikan lagi kabel yang dari PC ke router ETH2. Jadi sekarang router ETH2 sudah terhubung kembali dengan PC atau klien. Nah, selanjutnya untuk jaringan wireless itu masukkan kabel yang di router ETH3 menuju access point.
Oke, jadi sekarang kondisinya sudah sesuai topologi ya. Jadi dari internet itu masuk ke ETH1, kemudian dari MikroTik ETH2 ke switch, dari switch ke PC. Selanjutnya yang ETH3 masuk ke access point. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk hotspotnya di MikroTik. Jadi kita kembali lagi ke Winbox-nya. Nah, pada tahap ini kita sudah melakukan konfigurasi untuk poin 12. Oke, sekarang kita akan konfigurasi DHCP pool, kemudian hotspot dan radius. Nah, untuk konfigurasi hotspot itu kita bisa menuju menu IP, kemudian hotspot. Nah, silakan klik yang hotspot setup. Nah, interface yang digunakan adalah ETH3. Jadi selanjutnya klik next. Nah, kemudian nanti untuk alamatnya akan menyesuaikan dengan yang di ETH2. Kemudian untuk poolnya ini silakan dilihat kembali ke soal. Nah, di sini diminta untuk sebanyak 99 klien. Sehingga pada konfigurasi ini adalah dari 2 sampai 100. Lalu klik next. Nah, untuk sertifikat dibiarkan saja kosong, SMTP dibiarkan, DNS ini akan menyesuaikan dengan DNS yang sudah kita setting. Nah, kemudian untuk DNS name ini bisa diisi untuk login hotspotnya ya. Jadi misalnya di sini saya isi ukkkTKJ.net misalnya. Jadi untuk kalian nanti bisa diisi dengan nama peserta .net.id, silakan. Lalu klik next. Nah, ini biasanya dia membuat user default admin dengan password kosong. Jadi, silakan oke. Nah, selanjutnya ke bagian server profile. Nah, klik yang bagian profilnya. Pada menu login ini hilangkan bagian cookiesnya. Nah, untuk use radius ini kita skip dulu ya. Kita akan konfigurasi radius terlebih dahulu. Di apply lalu oke. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi radius. Oke, untuk konfigurasi radius itu bisa ke menu radius, kemudian tambah radius. Nah, dicentang bagian hotspot, kemudian untuk addressnya itu sebenarnya bisa menggunakan IP 127.0.0.1, tapi lebih amannya kita menggunakan IP dari ETH1. Nah, kebetulan IP ETH1 saya di sini adalah 3.99. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi radius. Nah, untuk radius silakan menuju menu radius, kemudian klik plus, lalu centang bagian hotspot. Nah, untuk address ini sebenarnya bisa menggunakan alamat IP 127.0.0.1, tapi lebih amannya itu menggunakan IP dari interface ETH1, karena kadang-kadang jika menggunakan 127.0.0.1 itu kadang-kadang radius not responding seperti itu ya. Nah, untuk ETH1 di sini saya kebetulan IP-nya 3.99. Silahkan diisi ya. Nah, untuk secret ini boleh diisi tapi jangan sampai lupa. Oke, misalnya saya pakai ukkkTKJ karena nanti akan digunakan untuk konfigurasi pada user manajernya. Apply lalu oke. Nah, kemudian masih pada menu window radiusnya, silakan pada bagian incoming itu dicentang accept, kemudian apply lalu oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke hotspot. Ini ke IP, kemudian hotspot. Nah, pada bagian server profile itu di double klik, lalu pada bagian radiusnya dicentang use radius, lalu apply lalu oke. Nah,
Sekarang kita akan menuju konfigurasi user manajernya. Nah, silakan buka browsernya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan mengakses ke user manager. Tapi sebelum mengakses itu, pastikan terlebih dahulu kita sudah mengembalikan alamat IP di komputer kita ya. Jadi kembali lagi ke bagian network connection, jadi kita DHCP kan. Sekarang kita kembali lagi ke browser. Nah, karena terhubung dengan ETH2 di router, maka bisa mengakses 192.168.1/username. Nah, untuk login itu defaultnya admin, passwordnya biasanya kosong. Nah, ini adalah halaman dashboard dari user manajernya. Yang pertama kita ke menu router terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan. Nah, untuk nama ini masih bebas ya, jadi bisa UKK. Nah, kemudian IP address ini harus sama konfigurasinya dengan yang di radius. Nah, di sini kita menggunakan alamat IP address 3.99. Nah, untuk secretnya ini jika lupa bisa ke menu setting, kemudian hilangkan centang bagian hide password. Nah, di sini saya tadi menggunakan UKK TKJ. Jadi ini yang harus sama konfigurasinya dengan user manager. Kita kembali lagi ke user manager. Nah, di sini jadi menggunakan IP yang sama ya. Share secretnya UKK TKJ. Jadi ini tidak harus diikuti ya, jadi bisa silakan disesuaikan. Nah, untuk time zone-nya itu menggunakan +8, lalu klik add. Oke, jika sudah ditambahkan, selanjutnya kita membuat profil terlebih dahulu. Nah, di sini silakan ke menu profil lalu tambah profil. Profilnya misalnya TKJ. Create. Nah, selanjutnya tambahkan limitation. Jadi silakan isi namanya bebas ya, limit misalnya. Add. Nah, kita kembali lagi ke menu profil. Jadi tambah new limitation. Nah, untuk waktunya silakan sesuaikan kembali dengan soal. Nah, di soal di sini akun hotspot hanya bisa digunakan pukul 7 sampai 16.00. Jadi di setting pukul 7 sampai 16.00. Kemudian centang limitnya, kemudian add. Oke, jadi jika sudah silakan save profile. Nah, selanjutnya kita akan membuat user. Nah, di sini di soal itu diminta untuk membuat 20 account hotspot secara random di radius. Nah, untuk random itu kita bisa add kemudian batch. Nah, jumlahnya itu 20 user. Nah, prefix saya kosongkan saja ya. Kemudian username blank sama password blank saya bikin 3 aja dulu. Nah, kemudian profile ini di-assign ke profil yang kita buat tadi. Silahkan di add. Nah, nanti akan ditambahkan beberapa user. Jadi kalau dilihat profilnya ini adalah UKK TKJ. Nah, sekarang sampai pada tahap ini kita sudah mengkonfigurasi DHCP pool yang poin 13. Account hotspot juga sudah dibuat. Begitu juga dengan limit internetnya. Nah, selanjutnya kita akan menguji coba login hotspot pada klien. Nah, di sini saya menggunakan HP. Nah, jadi kebetulan di sini waktunya sudah pukul 18.03.
Jadi ini sudah melewati waktu dari penggunaan internetnya ya. Ditentukan sampai 16.00. Tapi kita coba terlebih dahulu login. Nah, pertama kita aktifkan terlebih dahulu WiFi-nya. Oke, silakan konekkan ke SSID yang sudah dibuat. Nah, untuk username dan password, jadi saya akan melihat kembali pada user manager. Di sini ini adalah username dan password yang akan saya gunakan untuk login. Kemudian klik connect. Nah, di sini pesannya access denied at this time karena saya sedang login pada pukul 18.00. Jadi untuk limit waktunya ini sudah berhasil ya. Nah, sekarang untuk mencoba login hotspotnya, saya ke user manager terlebih dahulu. Saya ubah pada bagian profil. Nah, pada bagian profil ini saya ubah menjadi, saya anggap 20.00 ya. Nah, selanjutnya saya coba kembali login. Ini masih menggunakan user yang tadi ya. Passwordnya BKU. Oke, jika sudah berhasil login, maka akan terdapat pesan you are login. Nah, untuk mengecek status loginnya, kita bisa buka browser, kemudian bisa ketikkan alamat ini ya. Jadi alamat domain pada saat membuat hotspot /status. Nah, di sini akan terdapat informasi user yang sedang login dan berapa IP address-nya. Oke, jadi sampai tahap ini itu kita sudah melakukan konfigurasi untuk jaringan wireless. Nah, selanjutnya untuk web proxy dan firewall itu akan kita lanjutkan pada video berikutnya.